Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana. Kesultanan Banten, sejarah, pendiri, masa kejayaan, dan peninggalan. Oke, mari kita bahas sampai asal-usul yang punya nama. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultana Maulana Hasanuddin tahun 1552-1570 Masehi, yang juga putra Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkuasa pada tahun 1651-1683 Masehi. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Banten, pada masanya, sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran YG menganut agama Hindu. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Ngeri ya, dua kekuatan bergabung melawan Banten. Let's go, mari kita makin perdalam. Dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat. Pajajaran mulai panik, Kesultanan Banten makin luas. Namun, usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis menguasai di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya dari Pajajaran. Keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode tahun 1525-1526. Politik perang Sultan memang hebat, sanggup mematahkan dua serangan Belanda sekaligus, maju kalah mundur malu. Yuk makin dalam don. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Sultan. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada, buah pala, cengkeh, yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651-1683. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda, hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Pasalnya, Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan pada tahun 1673, dibangun sebuah kelenteng di pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu, seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Kemajuan Banten membuat Cornelis de Houtman pada 1596 menggambarkannya sebagai Amsterdam van Java atau Amsterdamnya Pulau Jawa. Kebijakan Kesultanan Banten yang menolak praktik monopoli perdagangan rupanya tidak disukai oleh kongsi dagang Belanda di Hindia Timur, VOC. Terlebih, Sultan Ageng terlihat sangat keras menentang VOC. Konon, berulang kali VOC melobi sang Sultan agar dapat mendirikan perwakilan di pelabuhan Banten. Inilah Sultan yang hebat mempan oleh lobi para VOC dan Portugis. Mari kita lanjutkan. Karena sudah berulang kali meminta izin kepada Sultan tapi tetap tidak diberikan izin mendirikan pelabuhan. Mulailah politik adu domba YG dibuat oleh bangsa VOC yang membuat kisruh dalam kesultanan. Perebutan kekuasaan dimulai. Sultan Ageng kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Sultan Debu Nasyar Abdul Kahar atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Sultan Haji berbeda dengan ayahnya. Dia cenderung lunak terhadap VOC.
Hal itu dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba antara ayah dan anaknya ini. Memasuki tahun 1680, pecah perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Perang saudara pun tidak terelakkan. Sultan Ageng yang merasa putranya sudah menyeleweng menyerang dan mengambil alih istana kesultanan. Sultan Haji yang mengalami kekalahan tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mendapatkan bantuan baik dari VOC hingga kerajaan Inggris. Selang 2 tahun, Sultan Haji yang mendapat dukungan penuh VOC melancarkan serangan balik. Istana kesultanan berhasil direbut oleh Sultan Haji dengan paksa. Sang Sultan Ageng dan putra-putra lainnya yang setia harus mengungsi ke pedalaman. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh VOC dan dibuang ke Batavia. Sementara Sultan Haji naik tahta sebagai penguasa Kesultanan Banten. Namun dia naik tahta dengan didahului perjanjian Banten yang sangat menguntungkan VOC. Bisa dikatakan tiada bermakna memerintah kesultanan bila dipaksa. Jadi dari kesimpulan YG kita tahu, masa keemasan Sultan Banten hingga menyebar syiar Islam hampir seluruh Jawa. Yang kini hanya bisa kita jumpai masjid atau bangunan peninggalan kerajaan Banten yang masih ada. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sepenuhnya berada dalam kontrol VOC maupun Belanda. Sebab runtuhnya Kesultanan Banten dimulai pada awal abad ke-19 saat Nusantara diduduki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Daendels saat itu menginisiasi pembangunan jalan raya pos yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Saat itu, Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindah pusat kerajaan ke daerah Anyer dan menyiapkan tenaga kerja untuk pembangunan jalan. Namun permintaan itu ditolak Sultan. Akibatnya Daendels menurunkan pasukan untuk membombardir Istana Surosowan sebagai pusat Kesultanan Banten. Sultan Banten saat itu ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Pada 1808, Daendels mengumumkan bahwa Kesultanan Banten menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1813, kolonial Inggris berkuasa saat itu resmi menghapus Kesultanan Banten. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin diturunkan paksa dari tahtanya. Beberapa peninggalan Kesultanan Banten antara lain Masjid Agung Banten, Masjid Kasunyatan, Benteng Keraton Surosowan, Masjid Pacinan, dan Benteng Spilwijk. Jadi, itulah kisah epik tentang Kesultanan Banten, kerajaan yang mengubah wajah Nusantara dan menjadi pusat penyebaran Islam. Jika kamu tertarik dengan sejarah Islam di Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Assalamualaikum.